ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam kuliah online ini. Kali ini bahasan kita adalah tentang makhluk ciptaan Allah yang gaib, yaitu salah satunya adalah jin. Makhluk jin ini termasuk makhluk gaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia, tentu kecuali Allah menghendaki. Akan tetapi jin sendiri dapat melihat manusia. Inilah yang diungkap oleh Allah di surah Al-Jin ayat 18-20. Rasulullah salat di masjid pernah dikerumuni oleh jin, akan tetapi Rasulullah tidak melihatnya. Jin juga tidak mengetahui hal yang gaib, sebagaimana kejadian dari Nabi Sulaiman yang sudah meninggal. Akan tetapi mereka tidak tahu kalau Nabi Sulaiman meninggal, oleh karena mereka masih melihat Nabi Sulaiman berdiri bertopan pada tongkatnya. Nanti setelah tongkat Nabi Sulaiman dimakan oleh rayap, barulah mereka tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Karena pada saat itulah Nabi Sulaiman jatuh tersungkur dalam keadaan meninggal. Asal penciptaan jin tentu berbeda dengan manusia. Jin diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, wa khalaqal janna min marijim min nar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Jin diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan tujuan manusia diciptakan oleh Allah, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Akan tetapi di antara jin sama halnya manusia, ada yang beriman dan ada yang kafir. Perihal adanya jin yang beriman dijelaskan oleh Allah di surah Ahqaf ayat 29 sampai 32. Ini agak panjang ayatnya, saya bacakan saja artinya. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tak kala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, lalu mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka lalu berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab suci Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaumku, berimanlah kepada yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang-orang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi ternyata
Di antara jin itu ada juga yang menjadi mubalik, ada yang menjadi dai, menyeru kaumnya kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tetapi di antara para jin ada pula yang kafir kepada Allah, terutama jin yang bernama iblis laknatullah. Adalah makhluk yang dikafirkan oleh Allah karena ia tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah untuk bersujud atau memberi hormat kepada Adam alaihissalam. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka para malaikat bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Perihal penolakan iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam, ada sebabnya, yaitu karena kesombongan. Ia merasa lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, sedangkan ia diciptakan dari api. Hal ini pula yang menunjukkan bahwa iblis itu adalah bangsa jin yang diciptakan oleh Allah dari api. Hal ini disampaikan Allah di surah Al-A'raf ayat 11-12. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu wahai Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Atas hukuman Allah yang menghukum iblis kafir, maka ia tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia dengan berbagai cara. Ia akan mendatangi manusia dari kiri kanan, muka dan belakang, tanpa henti sampai anak cucu Adam takluk dan menjadi pengikutnya. Ia akan memperbanyak pengikut sebanyak-banyaknya, dan ia akan hidup sampai hari kiamat. Hal ini sudah diingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Hijr ayat 36 dan 39. Qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Jadi iblis minta sampai hari berbangkit dihidupkan oleh Allah. Bayangkan. Iblis berkata lagi, qala rabbi bima aghwaytani la uziyanna lahum fil ardi wa ulugiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku menyesatkan mereka semuanya. Iblis dalam menyesatkan manusia akan menggerakkan semua kemampuannya dan segenap tentaranya yang dimilikinya. Iblis memiliki bala tentara yang berjalan kaki, kemampuan retorika yang hebat, dan memukau manusia,
dan dia sanggup bersekutu dengan manusia melalui harta dan anak-anak mereka. Akan tetapi sehebat apapun pengerahan dan pengaruh iblis, tentu tidak semua hamba Allah dapat mereka pengaruhi, terutama hamba-hamba Allah menjalani kehidupan dengan ikhlas. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam ayat wastabziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlihim alaihim bihaylika wa rajilika wa sarikuhum il amwal wal auladi wa'iduhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa gurura inna ibadi laysa laka alaihin sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Dan hasudlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajak kamu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkudamu dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Nah, bangsa jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang menjadi saudara umat Islam, yaitu tentu yang seiman, yang sudah bersyahadat, yang sudah masuk Islam. Akan tetapi ada pula yang perlu dijadikan sebagai musuh, yaitu jin kafir, terutama iblis dan pengikutnya yang selalu berusaha mengganggu manusia dan berusaha menyesatkan manusia dari jalan Allah. Akan tetapi selama manusia beriman dan ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah, insya Allah iblis tidak akan sanggup untuk menyesatkan manusia. Maka satu-satunya jalan untuk terbebas dari iblis dan tentaranya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan segala aktivitas ibadah, agar manusia memiliki benteng pertahanan diri dari makhluk yang tidak terlihat ini. Yang kedua, mengenali karakter dari iblis, yaitu cenderung selalu menyesatkan dan berbuat kesesatan, sehingga semua perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah ditinggalkan, karena itu semua adalah ajakan iblis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari gangguan dan penyesatan yang dilakukan oleh iblis dan sekutunya, sehingga insya Allah kita tidak bersama mereka di dalam neraka. Katakanlah dan tekadkanlah iblis itu sebagai musuh, dan jadikan dia sebagai musuh, karena memang dia adalah musuh buat manusia. Semoga kuliah kita hari ini bermanfaat. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi. Nasrun minallahi wa fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.